Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Learning Journal Agenda 1, yaitu tentang analisis isu kontemporer, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu analisis isu kontemporer. Di sini terdapat 3 materi pokok, yaitu yang pertama konsepsi perubahan lingkungan strategis, yang kedua yaitu isu-isu strategis kontemporer, dan yang ketiga yaitu teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Kita jelaskan dulu yang pertama yaitu konsepsi perubahan lingkungan strategis. Ditinjau dari pandangan Uri Brenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, lalu masyarakat pada level lokal, regional maupun nasional, dan yang terakhir yaitu dunia atau global. Selanjutnya, modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis itu terdapat modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan, fisik, dan jasmani. Berikut merupakan isu-isu strategis kontemporer, yaitu terdiri dari seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, lalu ada money laundering, seperti atau disebut juga sebagai cuci uang, lalu proxy war, lalu terakhir kejahatan mass communication yang terdiri dari cybercrime, hate speech, dan hoax. Di sini akan saya jelaskan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Ada beberapa di antaranya, yaitu pertama teknik tapisan yang terdiri dari AKPK atau singkatan dari aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Lalu selanjutnya USG atau urgency, seriousness, dan growth. Lalu teknik yang berikutnya adalah mind mapping, fishbone diagram, dan SWOT atau singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Materi selanjutnya yaitu wawasan kebangsaan. Di sini wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Berikut merupakan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Ada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lalu bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Itu menurut Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Selanjutnya adalah lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Itu menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Lalu yang terakhir adalah lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W. Rudolf Supratman. Itu menurut Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Materi yang terakhir pada agenda 1 ini yaitu nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019. Berikut merupakan nilai-nilai dasar bela negara, yaitu terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, lalu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Kita pelajari dulu indikator cinta tanah air, yaitu terdiri dari menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, lalu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator selanjutnya yaitu sadar berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, lalu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ikut serta dalam pemilihan umum, lalu berpikir bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, dan yang terakhir yaitu berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Indikator yang selanjutnya yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima yaitu yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, terdiri dari bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Lalu siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, kemudian gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Lalu yang terakhir adalah indikator kemampuan awal bela negara, yaitu yang terdiri dari memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, lalu kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, lalu gemar olahraga dan senantiasa menjaga kesehatannya. Baik, itu merupakan akhir dari penjelasan dari jurnal agenda 1 saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.